Selamat berjumpa saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan kita diberikan kesempatan, masih boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan di sekitar kita, baik melalui diri kita, keluarga kita, dan apa yang ada di lingkungan saya dan Anda semua ya. Kita boleh mengucap syukur, boleh memuji kebaikan Tuhan, dan ingatlah senantiasa fokus saya dan Anda sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, fokus kita adalah Tuhan ya. Fokus kita bukan apa yang terjadi di kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Fokus kita, pegangan kita tetap kepada Tuhan, dan dari situ kita bisa diberikan pertolongan Tuhan untuk menghandle ya, untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Anda, baik duka maupun suka. Di dalam suka pun kita memerlukan Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita bisa lupa ya, kita bisa terbuai oleh kesukaan kita dan menjadi kesukaan dunia. Saudara, saya akan berdoa untuk memuji kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Penuhi hati kami, anak-anakmu, dengan Roh Kudus-Mu. Berikan terang-Mu, berikan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang menunjukkan jikalau Kristus hidup dan berkuasa atas diri kami. Kami menunjukkan jikalau Kristus adalah pemilik hidup kami. Ampuni untuk segala dosa kami, Bapa, dan biarlah kami juga boleh merindukan firman-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba dan kami semua yang setuju berkata amin. Saudara, saya akan membagi firman Tuhan dari Titus pasal yang kedua. Mulai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian, saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang-orang yang menganggap engkau rendah. Itu firman Tuhan, saudara, dari Titus pasal kedua ayat 11 sampai dengan 15 ya. Saya senantiasa memerlukan firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, dan semoga Anda juga tidak bosan-bosan untuk mencari dan mau diingatkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu apa, saudara? Menurut Mazmur pasal 119 ayat 7 ya. Terkenal sekali itu, Anda sering menyanyikannya juga. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Tandanya, kalau Anda masih terantuk, Anda masih terpleset, Anda masih jatuh, karena memang Anda masih dan akan selalu memerlukan firman Tuhan. Saya dan Anda sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada
Yesus Kristus sebenarnya dididik sendiri oleh Allah, ya. Baik secara langsung melalui pembacaan Alkitab, melalui inspirasi Roh Kudus, melalui persekutuan di mana Anda bersekutu, dan hal-hal yang lain. Sebetulnya kita dididik oleh Allah. Kita tidak hanya percaya kepada Yesus dan sekian, selesai. Hidup tanpa ada didikan Allah. Setiap hari, setiap waktu kita dididik agar menjadi lebih mengenal Allah, lebih menjadi dewasa di dalam iman, dan lebih mengerti bagaimana hidup sebagai anak-anak yang telah menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Dan yang kita sudah baca tadi, saudara, kita dididik supaya apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan kehidupan di dalam dosa dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan ini seolah-olah terdengar sangat sederhana, tetapi prakteknya tidak sesederhana yang sebagaimana Anda bisa baca dan dengar, ya. Apakah Anda sudah mempraktekkan ini, ya, minggu lalu, bahkan kemarin, bahkan hari ini, saudara, ya, agar kita meninggalkan kefasikan, kita meninggalkan kehidupan di dalam dosa, ya. Kita meninggalkan kehidupan untuk mengingini hal-hal duniawi, supaya kita hidup bijaksana, agar kita adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tanpa saya dan saudara senantiasa beribadah di dalam Tuhan, tentunya kembali ibadah ini adalah persekutuan pribadi kita yang secara terus-menerus kita lakukan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, dengan roh Tuhan. Kita bisa terpeleset dengan mudah, kita bisa meninggalkan Tuhan dengan mudah, karena dunia saat ini yang menguasai adalah penguasa kerajaan angkasa. Dunia yang kita hidupi sekarang ini dibungkus oleh dosa. Dan Anda menyaksikan bagaimana kuasa iblis itu bekerja di setiap sudut kehidupan dunia ini. Kalau Anda meninggalkan peribadahan Anda hari ini, Anda memang tidak perlu ke gereja, Anda tidak perlu ke persekutuan saat ini juga, tetapi Anda bisa beribadah melalui roh Anda, dengan roh Tuhan. Anda terus menjalin intimasi komunikasi dengan Tuhan, bukan secara fisik, tetapi secara roh. Oleh karena itu, baik saya maupun Anda sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang mana keselamatan Allah itu telah nyata, dikaruniakan kepada manusia. Pernyataan Allah itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus, saudara, dan kita yang sudah percaya, kita dididik Allah supaya meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan kita terus beribadah di dalam roh, saudara, kita akan menjaga diri kita dan dijaga oleh Tuhan, karena kita merindukan Tuhan menjaga kita agar kita hidup menjauhkan dosa, tidak hidup di dalam kefasikan, ya. Tidak hidup untuk mengingini keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi terus akan terkikis, dan kita akan tambah tahu keinginan seperti apa yang diajarkan oleh Allah yang harus kita tumbuhkan. Ini semua kita lakukan juga dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Sebagai orang Kristen, kita diberikan pengharapan yang penuh bahagia yang akan digenapi oleh Allah, saudara. Yaitu penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang berupa perjumpaan kita nanti
dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anda dan saya sebagai orang Kristen diberikan pengharapan yang penuh bahagia ini. Dan pengharapan yang penuh bahagia ini seharusnya menjadi pengharapan yang kita harapkan dari hari ke hari, yaitu pertemuan kita dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah berjanji Dia akan kembali. Dia akan mengangkat kita semua untuk dibawanya ke surga. Itu adalah pengharapan yang Allah janjikan dan akan dipenuhi di dalam Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskannya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan kembali saudara, di dalam Yesus Kristus kita sudah dibebaskan dari segala kejahatan, dari segala dosa. Salah satu yang membuat manusia akan tetap jahat di hadapan Allah adalah jikalau kita belum mau didamaikan oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Kalau kita belum mau dibebaskan dosa kita oleh Allah di dalam penebusan darah Yesus yang begitu mahal, yang sudah dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dan hanya di dalam darah Yesus itu manusia bisa dibebaskan dari kejahatannya yang kita kenal sebagai dosa. Tanpa penebusan Yesus Kristus, manusia akan tetap disebut sebagai manusia yang jahat di hadapan Allah. Dan bagi saya dan Anda yang sudah percaya kepada Allah dan kepada Yesus, yang sudah menerima pembebasan Allah di dalam Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus, kehidupan kita telah dikuduskan oleh Allah bagi Yesus untuk menjadi suatu umat kepunyaan Yesus sendiri, yang rajin berbuat baik. Sebagai orang Kristen, buahnya adalah kerajinan berbuat baik. Kerajinan kita berbuat baik yang utama adalah tidak hidup di dalam dosa. Kebaikan kita yang utama sebagai buah, jikalau saya dan Anda semua sudah ditebus dan dikuduskan oleh Yesus, adalah tidak berbuat dosa. Dan tentunya itu semua nanti diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain yang bisa juga dinikmati oleh sesama kita. Kalau kita hanya berdasarkan dasar dan ukuran dunia, perbuatan baik manusia yang manusia berbuat dengan ukuran dunia, tidak semuanya akan disetujui oleh Tuhan. Karena apa yang menjadi kebaikan dunia dan kebaikan manusia bisa merupakan satu kejahatan bagi Allah. Tapi yang utama kembali saudara, yang kita perlu camkan, kerajinan kita berbuat baik yang utama bagi Allah di dalam Yesus Kristus adalah tidak hidup di dalam dosa. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jangan takut saudara, karena yang Anda beritakan bukan diri Anda. Yang Anda bagikan bukan suara Anda, tetapi yang Anda kumandangkan adalah firman Allah. Dan Anda diberi mandat sendiri oleh Allah melalui firman-Nya, agar Anda juga menjadi saluran berkat yang membawa perbuatan baik, yaitu berupa berita keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, yang bisa membuat manusia ditebus kejahatannya, ditebus dosanya.
Selamat saudara, nikmatilah kehidupan Kristen Anda di dalam Tuhan. Ya, kekristenan Anda bukan hidup di dalam kesia-siaan, tetapi kekristenan Anda adalah hidup di dalam anugerah dan kekudusan Tuhan. Ya. Dan jangan lupa senantiasalah beribadah. Kalau Anda beribadah terus, ya, Anda menjalin intimasi di dalam roh Anda dengan roh Tuhan, ya, Anda akan membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang memalukan, yang penuh celaka, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.